tentang podcastnya Sarwenda. Ini kalau ada pengikutnya, fansnya Sarwenda, inilah golongan junjungannya seperti ini, ya pengikutnya pasti sama kayak begini. Jadi manipulatif NPD gitu kan. Sarwenda, aku cuma kasih tahu sama kamu ya, kamu jangan pernah berlindung di belakang anak-anak kamu. Dan jujur aja, netizen Indonesia tidak pernah lo membuli anak-anak kamu. Jadi kalau kamu bisa sempat bilang kamu anak kamu dibully, nah itu kamu tuh kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi kabar-kabar terbaru seputar dunia artis dan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai tudingan soal sosok yang diduga sering meneror dirinya, ditambah sederet pengakuan dan reaksi yang memicu perdebatan publik. Namun di balik ramainya pemberitaan itu justru ada perkembangan terbaru yang membuat banyak netizen mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang paling konsisten menyampaikan fakta. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Asal tuh nanti tuh, ya wajar kalau Indonesia memboikot kamu karena kamu tuh melimpahkan kesalahan kamu tuh kepada masyarakat Indonesia dan netizen ya. Terus yang kedua ya, kamu yang membuat permasalahan duluan. Ketika kamu menghina, bilang cong anjing jing sama mantan suami kamu, ya secara tidak langsung itu diduga dengan kamu berurusan dengan mantan suami kamu. Terus apa pendapat anak kamu? Jangan pernah kamu melibatkan anak-anak kamu ya. Jadi nih KPAI, pengadilan ya, ini sudah pasti tahu kan bagaimana keputusannya ya. Karena kalau perempuan sakit, seorang ibu yang sakit tidak cocok untuk merawat anak. Wenda, masalah kasur aja lu cemburuin, Wenda. Ya Allah, Wenda. Katanya Ruben Onsu tuh mengirimkan sebuah kasur tanpa sepengetahuan dia, dan diduga katanya Ruben Onsu tuh sudah mempersiapkan untuk bersama orang lain. Dan apakah setelah berpisah dengan si Wenda itu Ruben Onsu dekat dengan orang lain? Live dengan cewek lain? Kagak. Lu Wenda yang ada mah begitu lu. Segala macam kasur aja lu seujonin, Wenda. Ya Allah, itu endorse. Wenda, harusnya ketika lu dikasih kesempatan untuk klarifikasinya itu yang benar. Jangan makin bikin netizen itu gedeg sama lu. Segala macam kasur lu bahas, dibilang itu tuh sudah disiapkan dari jauh-jauh hari untuk bersama orang lain. Pada saat Onyo hadir, tidak lama anak-anak ada psikolog, ya. Jadi dia mulai lari ke Onyo. Mungkin karena dia kesal. Jadi ceritanya ini kegeser dikit ke Onyo. Mungkin karena dia kesel karena Onyo selama ini tidak pernah memberikan pembelaan untuk dia, ya. Jadi mungkin dia ada rasa kesel di situ, Kak, ya. Pada saat Onyo hadir, gak lama anak-anak ada psikolog. Kenapa kamu bawa ke sekolah anak-anak? Trigger awalnya adalah waktu itu Cici Thalia tantrum. Gara-gara apa dia tantrum waktu itu kalau? Tantrum nggak tahu kenapa, jadi dia tuh kayak tiba-tiba jadi kayak nangis, bisa pukul-pukul gitu loh. Oh. Tantrum kayak gitu. Jadi aku sebagai seorang ibu sedih, dan dia ada melakukan sesuatu. Ya. Pokoknya dimanapun ada apapun itu, aku sebagai seorang ibu, sedih, gini, yang aku adalah seorang ibu, gini, pokoknya itu. Di setiap pertanyaan dan di setiap jawaban pasti ada itu, pasti itu. Ya, yang mau aku bahas di situ adalah, ya, dia kan bilang pada saat Onyo hadir, ya kan, tidak lama anak-anak ada psikolog, ya kan. Nah, bisa ceritanya itu anak bisa marah-marah, tantrum, ngamuk-ngamuk gitu, gimana ceritanya, ya? Gimana ceritanya? Sedangkan, ya, Betran Onyo diadopsi Oktober 2019, ya. Thalia lahir Juni 2019. Usia Thalia masih 4 bulan waktu itu. Bayi umur segitu, apakah bisa tantrum? Tolong dijawab dong, Kak. Ya, karena setahu aku, yang namanya bayi itu belum ngerti namanya tantrum. Belum bisa dia marah-marah, belum bisa dia ngamuk-ngamuk. Sampai kayak gini katanya, ya. Apakah kamu sudah kehabisan bahan untuk menjawab pertanyaannya Dengsu, sehingga kamu sekarang berusaha untuk geser kasus ini ke Onyo, ya, karena kamu tahu si Onyo nggak pernah ngebelain kamu.
sama aja di sini, entah itu secara langsung atau tidak secara langsung, kamu punya niat untuk menjatuhkan Onyo. Yang disalahin RO, Onyo, netizen, terus diri kamu nggak salah. Kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak? Dari semua hal ini terjadi, dari kerisuan ini semua terjadi, ya dari kekacauan ini terjadi, dikarenakan siapa? Kamu sadar nggak? Semua gara-gara kamu. Saya aja kalau berantem, saya nggak mau di depan anak-anak. Saya nggak mau anak-anak saya mendengar kata-kata yang kasar atau kayak gimana. Inilah kenapa saya selalu mengingatkan hampir dalam setiap video saya, buat kalian yang punya pasangan toksik, siapkanlah bukti-bukti yang kuat. Kumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin ketoksikan pasanganmu. Bukti-bukti KDRT, bukti-bukti kekasarannya, bukti-bukti perselingkuhannya, screenshot, foto, video yang menunjukkan bagaimana sifat asli dari pasanganmu yang toksik ini kalau sama kamu. Karena di luar sana, dia tuh kelihatan seperti malaikat. Hanya kepada kamulah dia seperti iblis. Karena saat kamu berhasil lepas, dia akan memfitnahmu habis-habisan. Dia akan menempatkan dirinya sebagai korban dan kamulah penjahatnya. Dan dalam hal ini, udah pasti kamu akan kalah. Karena mereka itu pandai bersandiwara. Mereka itu pintar memutarbalikkan fakta, ahli manipulasi dan mencari simpati. Jadi saat kamu memutuskan untuk melepaskan diri dari pasanganmu yang toksik, sebelum kamu lepas, kumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin. Hal itu nanti akan sangat berguna saat kamu mau menggugat cerai atau mau menggugat hak asuh anak. Dan kedepannya mereka itu pasti menjelanjarkan kamu kepada semua orang, termasuk kepada anakmu sendiri. Dan bila saat itu tiba, kamu sudah tidak perlu berbantah lagi. Kamu tinggal mengeluarkan bukti-bukti foto dan video yang menunjukkan kebusukan, kejahatan, keiblisan mantanmu itu. Lepas topeng malaikatnya dan tunjukkan kepada semua orang, kepada anakmu, kepada seluruh dunia, wajah iblisnya yang kejam. Jadi baru aja kelar nonton podcastnya Bang Ruben Onsu, yang dimana dia itu podcast duluan daripada mantannya. Jujur, di sini gue bener-bener respect banget sama si Bang Ruben Onsu. Ini ibaratnya Bang Ruben itu nggak menggambarkan karakter seorang Leo banget. Ini definisinya udah Leo yang udah super duper bijak banget. Kenapa? Karena ada beberapa statementnya beliau yang berpendapat gue nggak masalah deh, ibaratnya kalau gue harga diri gue itu bener-bener jatuh banget di depan mata anak gue, tapi gue pastikan kalau komunikasi gue sama anak gue itu gue mau bener-bener dijalin dengan sangat baik. Bro, respect banget, ini laki banget. Ini definisi yang ibaratnya udah nggak mentingin egonya dia, tapi udah bener-bener mentingin anaknya banget, kebahagiaan anaknya. Ini the real family man person banget, sumpah. Dan satu hal lagi, kalaupun ya banyak statement yang berpendapat, oh Bang Ruben ini kayak A, I, U, E, O dengan gayanya kayak gimana-gimana. Weh, perlu diingat ya, itu namanya cuma gimmick. Dan satu hal lagi, itu di dunia entertainment it's normal. Karena semua orang itu punya pencitraannya masing-masing, tapi perlu diingat belum tentu itu juga ada di dunia nyata sekalipun. Karena itu kan bisa kayak panggung doang ya. Ibaratnya ini kan cuman kayak ya udah settingan doang juga. Dan lagi pula nih ya, dia itu bagi gue yang mendefinisikan kalau dia itu orang yang bertanggung jawab, gimana cara dia tetap taking care keluarganya dia, walaupun dalam keadaan yang benar-benar tidak mengenakan atau dalam situasi yang in the deep shit banget. Nggak semua orang punya kemampuan untuk tetap tenang dan legowo. Dan bagi gue, beliau keren. Teman-teman, setelah saya menyimak keseluruhan isi video ini sampai selesai, saya ingin menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Ini murni opini saya sebagai seorang yang mengikuti perkembangan kasus ini dari berbagai pemberitaan dan konten yang beredar. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, silakan saja, karena setiap orang tentu memiliki sudut pandang masing-masing. Kalau saya melihat dari keseluruhan narasi yang muncul di video ini, satu hal yang paling saya soroti adalah bagaimana sebuah konflik rumah tangga yang seharusnya sudah selesai justru terus berkembang menjadi konsumsi publik. Setiap kali ada podcast baru,
Setiap kali ada pernyataan baru, selalu muncul reaksi baru, analisis baru, bahkan tuduhan baru. Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta, mana opini, dan mana asumsi yang berkembang karena emosi. Menurut saya pribadi, Ruben Onsu dalam beberapa kesempatan terlihat berusaha menjaga agar fokus pembicaraan tetap mengarah kepada anak-anak dan masa depan mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya semua pengakuan yang beredar, saya melihat ada usaha untuk menghindari pertengkaran yang semakin melebar. Tentu saja ini hanya kesan yang saya tangkap dari apa yang saya tonton. Orang lain bisa saja memiliki penilaian yang berbeda. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa ketika sebuah persoalan keluarga sudah dibawa ke ruang publik, risikonya memang sangat besar. Apapun yang diucapkan akan dipotong, dikomentari, bahkan dipelintir oleh banyak pihak. Akhirnya yang terjadi bukan lagi mencari solusi, tetapi saling mempertahankan citra masing-masing di depan publik. Yang membuat saya prihatin adalah ketika nama anak-anak terus disebut dalam berbagai pembahasan. Menurut saya, mereka adalah pihak yang paling tidak pantas menjadi sasaran opini publik. Mereka tidak memilih berada dalam situasi seperti ini. Karena itu, saya berharap siapapun yang terlibat benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap psikologis anak-anak. Saya juga melihat bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam memperkeruh keadaan. Begitu ada satu potongan video viral, ribuan bahkan jutaan orang langsung membentuk kesimpulan sendiri. Padahal kita tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di balik layar. Kita hanya melihat potongan cerita yang dipublikasikan. Kalau berbicara mengenai tudingan, dugaan, maupun berbagai komentar keras yang muncul dalam video ini, saya pribadi memilih untuk tetap berhati-hati. Saya tidak ingin langsung mempercayai satu pihak tanpa melihat adanya bukti yang benar-benar kuat. Sebab dalam perkara seperti ini, seringkali setiap pihak memiliki versinya masing-masing. Saya justru lebih tertarik melihat bagaimana sikap seseorang ketika menghadapi tekanan. Disitulah biasanya karakter seseorang akan lebih terlihat. Ada yang memilih membalas, ada yang memilih diam, ada pula yang memilih menjelaskan versinya kepada publik. Semua pilihan itu tentu akan dinilai oleh masyarakat. Menurut saya, netizen Indonesia sekarang juga sudah jauh lebih kritis dibanding beberapa tahun lalu. Mereka tidak mudah percaya hanya karena satu video viral. Mereka akan membandingkan berbagai sumber, mencari informasi tambahan, lalu menyimpulkan sendiri. Itu sebabnya setiap tokoh publik harus benar-benar berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Saya juga ingin mengingatkan bahwa sebagai penonton, kita sebaiknya tidak mudah menghujat seseorang hanya berdasarkan potongan video atau narasi tertentu. Kritik boleh, tetapi tetap harus menjaga etika. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi serangan pribadi. Kalau saya diminta menyimpulkan isi video ini, saya melihat bahwa persoalan ini belum benar-benar selesai. Selama masih ada pernyataan baru dari masing-masing pihak, selama masih ada podcast yang mengangkat topik ini, kemungkinan besar perdebatan di media sosial juga akan terus berlanjut. Harapan saya sederhana. Semoga semua pihak yang terlibat bisa menemukan jalan terbaik tanpa harus terus memperpanjang konflik di ruang publik. Akan jauh lebih baik apabila energi difokuskan pada masa depan dan kebahagiaan anak-anak daripada terus mengungkit masa lalu. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Jangan mudah terpancing judul yang sensasional. Jangan langsung percaya pada satu sumber saja, dan biasakan mencari informasi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Kalau menurut saya pribadi, siapa yang benar dan siapa yang salah pada akhirnya akan terlihat seiring berjalannya waktu.
Publik bisa saja dibohongi sesaat, tetapi akan sangat sulit mempertahankan kebohongan dalam jangka panjang apabila fakta-fakta mulai bermunculan. Karena itu, mari kita tunggu perkembangan berikutnya dengan kepala dingin. Sekian komentar saya. Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan saling menghargai. Saya senang membaca berbagai sudut pandang selama disampaikan dengan bahasa yang baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Surah Pentol dengan cara klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.